Ratusan warga rela antri berdesakan demi beras murah. Dinilai penuh kecurangan, 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Angin puting beliung menerjang kawasan Bandung Timur, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat kejadian itu sejumlah pohon tumbang dan bangunan rusak parah. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah News Malam selengkapnya. Angin puting beliung di Kahatek. Angin puting beliung menerjang wilayah kawasan Timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan Industri Ranca Ekek pada Rabu sore. Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Selain itu, rumah warga juga hancur akibat puting beliung ini. Pasca angin kencang dan hujan reda, sejumlah material dari bangunan rumah maupun pertokoan berserakan. Petugas langsung membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional. Sementara sejumlah warga pemilik lapak di sepanjang jalan juga membersihkan puing bangunan. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah. Perhatikan kami ini gitu, mohon perhatikan. Pas hujannya, hujan tena jam 4. Hujan juga nggak begitu jam 4 tadi, Jam Bu. 4, hujan angin. Hujannya gede nggak, Bu? Hujannya gede. Hujannya gede. Angin sama angin. Itu angin dari barat ke Itu sebelah sana, apa? dari utara. Ya, Dari utara itu yang angin. yang keangkat angin apa aja, Bu? Itu atap pabrik. Atap-atap pabrik ya. Atap pabrik, heeh. Ini Warung-warung tuh yang di sana, warung-warung pohon pada tumbang. Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban atau jumlah bangunan yang terdampak musibah ini. Dari Kabupaten Bandung, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pasca angin puting beliung, listrik di kawasan Bandung Timur mati. Arus lalu lintas pun tersendat karena banyaknya material bangunan yang berserakan di jalan. Pasca puting beliung yang melanda kawasan Bandung Timur, listrik di wilayah tersebut mati. Warga harus menggunakan lilin untuk mendapatkan penerangan. Selain listrik mati, warung-warung di wilayah Bandung Timur, tepatnya di bahu Jalan Raya Bandung Garut, alami kerusakan. Kerusakan didominasi pada bagian atas ruko di mana genting, seng, dan plafon yang digunakan sebagai atap terbang terbawa angin. Material bangunan dan pepohonan berserakan di jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Petugas kepolisian dari Polresta Bandung pun langsung turun ke lokasi untuk membersihkan puing-puing material yang menghalangi jalan. Jajaran dari Polres Sumedang ya, karena memang bersebelahan dengan jajaran Polres Sumedang. Dan kebetulan juga di jam ini adalah jam bubaran pabrik, jadi memang cukup padat. Tadi kita sempat lakukan secara parsial ya, melakukan kontraflow dalam rangka yang pertama mobil untuk datang ke TKB, sama ada ambulan tadi yang kita memang bantu untuk lebih bisa melalui daripada arus macet dengan cara kontraflow. Saat ini petugas masih terus mendata total rumah warga yang terdampak angin puting beliung tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, masa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di gedung KPU RI Jakarta. Masa menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat. Dengan membawa spanduk, masa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya, mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang, meminta para komisioner KPU dipecat, hingga melakukan audit IT KPU. Akibat masa yang membadati area sekitar Jalan Imam Bonjol setempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol depan KPU. Memang sengaja
Dari Jakarta, Ismalia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Aksi mengawal pemilu 2024 agar tetap berlangsung damai hingga hari pelantikan nanti terus disuarakan elemen mahasiswa dan pemuda. Masa mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan tidak termakan isu hoaks politik. Sejumlah mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi bersama sejumlah mahasiswi cantik menggelar aksi damai di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Aksi turun ke jalan ini dilakukan mahasiswa untuk pengawalan proses pemilu 2024 agar tetap berjalan damai hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Mahasiswa pun meminta agar KPU dan Bawaslu bekerja dengan maksimal. Aksi damai ini adalah berupa bentuk untuk menjaga sebuah pemilu agar tetap damai. Di sini kami akan tetap kawal para penyelenggara pemilihan umum seperti KPU, Bawaslu. Demi memaksimalkan pelaksanaan pemilu tetap berjalan damai tanpa adanya perpecahan, mahasiswa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak termakan isu hoax. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024, pelaksanaannya dinilai menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh tersebut dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari hari ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli, terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tempatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegak hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada K1 yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai K1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu juga menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan nomor urut 1 Anies Muhaimin akan solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Pak Ganjar, Pak Anies sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Soal hak angket itu Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih? Menurut saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra Ainus melaporkan. Capres Anies Baswedan mengatakan Koalisi Perubahan mendukung usul Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Anies yakin proses hak angket bisa berjalan karena dikawal fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR. Yang dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap. Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono jadi Menteri ATR BPN menggantikan Hadi Cahyanto. Sementara Hadi dilantik jadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur karena Pilpres. Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. AHY mengisi posisi sebagai Menteri ATR BPN karena Hadi Cahyanto menempati posisi baru sebagai Menko Polhukam. AHY hadir didampingi istrinya Anissa Pohan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat di Istana Negara. Usai dilantik, AHY mengatakan memiliki komitmen untuk melanjutkan sejumlah program dan target yang telah dicanangkan oleh Hadi Cahyanto. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai Menko Polhukam. Sementara itu, Presiden juga melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam. Hadi diambil sumpahnya menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilihan presiden 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia bertambah. Informasinya usai jeda.
Ratusan warga rela antri berdesakan demi membeli beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Bahkan sejumlah lansia dan balita nyaris pingsan saat ikut berdesak-desakan dalam antrian tersebut. Dalam hitungan jam, beras bulog yang dijual seharga Rp53.000 per 5 kg ini ludes terjual. Sejumlah warga tidak kebagian pun merasa kecewa. Persiapannya nggak ada. Persiapannya harusnya mah pakai kertas kecil gitu ya, dinomerin. Ini mah nggak ada persiapan apa-apa. Jadi tadi juga pas ngantri mau absen gitu ya, orang udah pada ribut pada dorong-dorongan. Kondisi beras di pasaran yang kini mencapai hingga Rp18.000 per kilogram dinilai warga sangat memberatkan. Warga pun berharap pemerintah dapat mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga beras di pasaran terlebih jelang bulan Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi DKI Jakarta menerima aduan terkait proses pencoblosan di TPS di sejumlah wilayah Jakarta tak ramah terhadap disabilitas. Aduan itu mulai dari tidak adanya template alat bantu braille. Tidak ada kalau istilah sekarang trennya politis. Ditemui di RPTRA Mustika Kramat Jati, Jakarta. Dalam kegiatan membahas pelaksanaan pemilu 2024 lalu, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia DPD DKI Jakarta mendapat 58 aduan terkait pelaksanaan pemilu 2024, yakni TPS yang tidak ramah terhadap disabilitas. 58 aduan tersebut terbagi dari 17 aduan wilayah Jakarta Timur, 10 aduan dari Jakarta Selatan, 5 aduan dari Jakarta Pusat, 11 aduan dari Jakarta Utara, dan 15 aduan dari wilayah Jakarta Barat. Mayoritas aduan yang diterima yakni tidak adanya template atau alat bantu braille untuk membantu tunanetra mencoblos di TPS. Tak hanya itu, aduan lainnya yakni banyaknya tunanetra yang dilarang oleh KPPS untuk membawa pendamping orang terdekat seperti keluarga ke bilik suara. Template itu kan bentuknya lebar, tapi ternyata dilipat sama mereka, akhirnya tulisannya jadi rusak. Nah, akhirnya ketika ada di TPS, itu ada pun, itu kualitas bacaannya sudah terhapus. Karena tertindih-tindih, karena dia tidak tahu cara menaruh tulisan braille. Aduan tersebut masih sementara dan pihaknya akan kembali menerima aduan lainnya. Mereka berharap agar penyelenggara pemilu selanjutnya dapat diperbaiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Bandung meninggal dunia. Sama halnya dengan petugas KPPS lansia di Sidoarjo, Jawa Timur yang diduga meninggal akibat kelelahan. Suasana duka masih menyelimuti kediaman salah satu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kecamatan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Petugas meninggal dunia pada Selasa petang, setelah sebelumnya dibawa ke rumah sakit akibat sesak nafas. Di kota Bandung sendiri tercatat ada 2 petugas KPPS dan 1 anggota Linmas yang meninggal dunia setelah melaksanakan tugas. Terasa sesak lah, habis pemilu. Berapa lama Pak? Dari semenjak pemilu paling 3 harian, 4 harian lah. Itu gimana, kecapean tuh gimana Pak? Ya kayaknya mah kecapean, karena dia langsung ya begadang lah gitu ya. Apalagi dia kan sambil kerja, bangun pagi jam 3, langsung ke TPS ininya. Pria lanjut usia yang tercatat sebagai petugas panitia pemungutan suara KPPS di sekitar tempat tinggalnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu pagi juga meninggal dunia. Meski belum diketahui kepastian penyebab kematian korban, namun diduga kuat korban meninggal akibat kecapean setelah sibuk mengikuti proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh kurang enak badan dan muntah-muntah. Setelah sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebagai bentuk penghargaan, pihak KPUD Sidoarjo memberikan santunan kepada pihak keluarga korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan jawaban atas respons termohon di hadapan majelis tunggal.
Sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda lanjutan kali ini mendengarkan replik atau jawaban atas respon termohon di hadapan Majelis Hakim Tunggal. Tim kuasa hukum Aiman Wicaksono menegaskan pihaknya akan konsisten terhadap dalil permohonan dan meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Kita melihat dalam proses kalau dalam kronologis penyitaan handphone Mas Aiman itu dengan dasar izin dari pengadilan yang hanya ditandatangani oleh wakil ya, wakil ketua pengadilan negeri, itu secara hukum kan tidak sah itu, karena ada dalam konteks hukum administrasi negara itu namanya atributif. Atributif itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada seorang pejabat untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Tidak ada pendelegasian atau perwakilan dalam hal untuk mengeluarkan sebuah kebijakan itu. Nah, ada dugaan kuat ini ketika kenapa ada surat lagi, surat izin dari pengadilan dili. Ini yang kami kira ada upaya untuk melegitimasi lagi proses penyitaan itu dengan surat yang double itu. Nah, ini yang saya kira menurut kami temuan hukum baru dan ini janggal sekali. Tim kuasa hukum juga menegaskan penyitaan telepon Aiman tidak sah. Bahkan ada kejanggalan saat ada upaya melegitimasi proses penyitaan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Rocky Gerung menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK. Informasinya usai jeda. Pemirsa, ahli hukum tata negara Refli Harun debat panas dengan pengamat politik M. Kodari. Dalam adu argumentasi, Refli Harun mempertanyakan apakah Kodari bagian dari tim sukses paslon nomor urut 2. Namun Kodari hanya menjawab bahwa dirinya merupakan ketua umum gerakan sekali putaran. Menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah. Itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan sirekap yang berproses presentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di-preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi... Gimana pelan-pelan? Gimana? Jadi di-set dulu. Ya, ini analisis ya. Analisis, analisis saya sebagai lawyer. Ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan, stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan? Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam. Hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14. Sebelum ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya sirekap pada pukul 13. Padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu? Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Barat? Indonesia Barat, 4 provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang, sirekap itu. Ada ribuan katanya, TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti? Iya, itu bagian dari argumentasi itu kita. Itu data Anda. Silakan, Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band,
01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? Nah, Kodari ini sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Nggak terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang nah, di sini, Anda tim sukses 02 enggak? Gini, saya ataukah Anda bagian dari konspirasi itu? Untuk saya tanya, Anda konsisten dong. Dengan apa yang diberikan kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi bagian dari konspirasi itu, katakan di publik, saya Kodari yang pertama kali mempromosikan Prabowo Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting. Jangan itu. kemudian Anda membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. Harus dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang saja, kalau Anda tim sukses 02. Saya juga masalahnya analis, gini, saya juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di sini? Anda memberikan identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya. sini? Terserah saya. Anda diundang sebagai apa? Ini wilayahnya diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang sebagai Kodari tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Anda bagian dari 02? Begini, Iya atau tidak itu? Ada pengamat, ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari silakan. Jadi balik lagi ya. Anda mau berdiri juga apa? Jawab itu dulu. Anda mau berdiri juga apa? Nggak perlu, udah cukup kok. Dengan Sementara itu pemirsa, debat panas juga terjadi antara Rocky Gerung dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja meyakini data rekapitulasi di aplikasi Sirekap tidak perlu digubris karena sudah ada penghitungan manual. Sementara Rocky Gerung menilai aplikasi Sirekap merupakan alat bantu vital jika digunakan dengan jujur. Rocky juga menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Terangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal. Di mana diterangkan? Undang-undang, Undang-Undang 7 tahun 17 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya yang dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Loh, justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh, dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. Vital. Jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Jokowi kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian gini ya. Itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS.
Rencana kejahatan dimulai oleh satu TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri itu. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Pemirsa, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Adian Napitupulu mengatakan banyak kejanggalan dari awal hingga akhir pemilu. Adian juga menegaskan bahwa kecurangan tidak hanya dilihat dari angka-angka dan negara harus bertanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi. Tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung. Partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu. Ngaduinnya kemana? MK. Ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya mau tidak mau, dorong aja dia hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh, man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini Adian nih, bukan Pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan Pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI. Berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru Adian. Gimana karena lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang, Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka undang-undang, buka undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan. Ya pemirsa, 7 bangunan di Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar, diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah warga. Kobaran api terus membesar dan membakar pemukiman warga yang berada di Gang Swadaya 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu malam. Api dengan cepat merambat hingga membakar 7 bangunan yang terdiri dari rumah warga, bengkel, dan pengepul barang bekas. Selain 7 bangunan, 2 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 ikut terbakar. Api padam setelah petugas damkar menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Damkar sendiri setelah masuk, ini banyak kendala karena akses dilalui mobil kami gede, jalan kecil nggak bisa. Nah, pemadaman dengan unit air dengan unit itu ada keterbatasannya, sempat kehabisan ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur yang dalam proses pembangunan juga terbakar. Kebakaran yang terjadi di lantai 15 apartemen itu sempat membuat panik pekerja proyek.
Dalam rekaman kamera amatir, asap tebal kehitaman keluar dari sebuah apartemen yang masih dalam proses pembangunan di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Asap tebal yang keluar dari lantai 15 proyek gedung apartemen ini diduga berasal dari korsleting panel listrik. Api sempat menjalar melalui instalasi kabel listrik hingga lantai 27. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya yang datang ke lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 20 mobil damkar. Melakukan pemadaman mulai dari lantai 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu memang dari titik apinya sampai titik akhir memang sampai lantai 27. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat panik pekerja proyek. Akibat kejadian ini, pekerjaan proyek apartemen dihentikan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Bakamla menyelamatkan kebakaran kapal KM Alexindo 8 di perairan Labu Jangkar, Tanjung Pinggir, Batam. Catamara 508 melakukan patroli Garda Nusa 2 di sekitar perairan Selat Singapura mendapatkan informasi kebakaran KM Alexindo 8. Kebakaran KM Alexindo 8 terjadi karena korsleting listrik. Catamara 508 langsung mengevakuasi ABK dari KM Alexindo 8 untuk diberikan pertolongan. Hasil evakuasi ada 15 orang dengan 1 orang terluka bakar ringan dan namun tidak ada korban jiwa. Tim SAR gabungan menemukan helikopter yang sebelumnya dinyatakan hilang di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Saat ditemukan, helikopter hancur dan 3 penumpang dinyatakan tewas. Pilot dan kopilot helikopter Bell 429 serta 1 orang penumpangnya ditemukan tewas di hutan sekitar 16 km dari lokasi tambang PT Wedabay Nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Tim SAR gabungan yang menemukan ketiga korban langsung berupaya mengevakuasi jenazah korban yang terjebak di antara reruntuhan pesawat dan pepohonan. Tidak mudah mengeluarkan jenazah para korban karena kondisi helikopter rusak berat, terjepit di antara pepohonan tumbang. Setelah berhasil dievakuasi, ketiga jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Weda dengan menggunakan helikopter perusahaan. Kalau untuk dugaan sementara kita tidak mengetahui dugaan sementara karena informasinya begitu kita dapat informasi bahwa itu adalah mengalami lost contact. Memang pada saat itu cuaca mendukung, setelah begitu terbang kondisinya angin dan hujan. Ketiga korban, pilot Agus Sunario, kopilot Septian, dan penumpang Umar Ali hilang kontak sejak Selasa siang. Helikopter disewa perusahaan tambang nikel membawa kebutuhan logistik perusahaan. Dari Ternate, Maluku Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa merespon serius terkait perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah di Binus School Serpong. Semua pelaku yang terlibat perundungan dikeluarkan oleh sekolah. Melalui keterangan tertulis, Binus School menerapkan zero tolerance policy dan mengecam segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun luar sekolah. Pihak sekolah juga telah melakukan investigasi secara intensif. Hasilnya seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Salah satu siswa yang terlibat diketahui sebagai putra sulung Vincent Rompis yang dikabarkan sudah mendapatkan hukuman drop out. Sedangkan siswa yang diketahui menyaksikan kejadian tersebut tetapi tidak melakukan tindakan pertolongan atau pencegahan juga ikut mendapat sanksi disiplin keras. Selain itu, kasus perkara perundungan siswa Binus School Serpong naik ke penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebritas Tamara Tiasmara dan ibundanya penuhi panggilan penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya. Dante diduga ditenggelamkan oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi.
Mbak. Penyidik Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara Tiasmara dan ibundanya penuhi panggilan untuk pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya. Penyidik juga memeriksa ahli renang dan pihak sekolah yang sebelumnya menyebut bahwa Raden Adante Khalif tidak bisa berenang. Namun, Tamara Tiasmara tidak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan hari ini dan memilih diam pada saat ditanya oleh awak media. Sebelumnya, Dante, anak dari selebritas Tamara Tiasmara, meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang Palem Tirta Mas di kawasan Durensawit, Jakarta pada 27 Januari lalu.